Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Pradityo dengan NIM C1C02341 selaku moderator sekaligus pemateri yang akan mempresentasikan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Masuk ke materi yang pertama yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta adalah amanah dari Tuhan dan sarana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sejati, baik material maupun spiritual. Paradigma ini menekankan pentingnya akuntabilitas, nilai ilahiyah, serta penggunaan syariah dan akhlak sebagai tolak ukur dalam aktivitas usaha. Syariah mengatur perintah dan larangan dalam hubungan manusia dan Tuhan dengan seksama, dan prinsip-prinsipnya bersifat mengikat dalam transaksi. Sementara itu, akhlak mencerminkan nilai moral agar hubungan seantar makhluk berlangsung harmonis dan saling menguntungkan. Prinsip utama transaksi syariah. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip ukhuwah dalam transaksi syariah menekankan nilai kebersamaan dan saling menolong dalam menciptakan manfaat bersama tanpa merugikan pihak lain. Interaksi didasarkan pada saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan bersinergi. Prinsip keadilan diterapkan dengan menempatkan suatu pada bertempatnya dan melarang unsur-unsur seperti riba, kezaliman, maishir, terjadi, gharar, ketidakjelasan, serta barang dan aktivitas haram. Kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan atau tawazun dalam transaksi syariah mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, private dan publik, keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip universalisme atau syumuliyah. Prinsip universalisme dalam transaksi syariah menekankan bahwa keterbukaan untuk semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sejalan dengan semangat. Sejalan dengan semangat rahmatan lil alamin, teman-teman. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keadilan adalah prinsip yang menempatkan segala sesuatu yang tempatnya memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan segala sesuatu secara proporsional dan sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks transaksi syariah, keadilan berarti tidak adanya unsur riba, kezaliman, maishir, gharar, dan unsur haram serta memastikan bahwa semua pihak mendapat hak dan manfaat yang seimbang tanpa merugikan satu sama lain. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan atau masalah adalah prinsip dalam syariah yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia, baik secara individu maupun kolektif, duniawi maupun uhrawi. Dalam konteks transaksi syariah, masalah berarti setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat nyata, menghindari kerugian, dan tidak menimbulkan kerusakan ifsyadah, sehingga dapat menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Di sini ada tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah adalah menyediakan informasi tentang suatu posisi keuangan, kinerja, dan perubahannya yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai kepatuhan terhadap syariah serta pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika ada. Yang ketiga, membantu mengevaluasi tanggung jawab perbankan syariah dalam mengelola dana amanah dan investasinya. Serta yang keempat, memberikan informasi tentang keuntungan investasi bagi penanam modal serta pelaksanaan fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sini ada unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah, di mana menurut PSAK 101, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur tentang posisi dan kinerja keuangan entitas syariah yang bertujuan memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelola. Informasi yang disajikan mencakup aset, kewajiban, dan dana syirka, temporer, ekuitas, pendapatan, beban, arus kas, serta dana zakat dan kebajikan. Nah, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yaitu laporan posisi keuangan.
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yang pertama, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber yang kedua yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab, yang pertama, sumber daya yang dikuasai entitas dan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, kewajiban, utang masa kini yang timbul dari masa lalu, menyebabkan arus kas, arus keluar sumber daya. Yang ketiga, dana share temporer, dana investasi jangka panjang, tertentu dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, ekuitas, hak residualitas, residualitas, aset setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer. Konsep dasar menurut AAOFI, Counting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Kerangka dasar akuntansi sangat penting dalam sistem keuangan syariah. AAOFI melalui pernyataan nomor 1 dan nomor 2 menetapkan tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah yang memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai panduan penyusun standar, membantu dalam pemilihan metode akuntansi alternatif, memberi arah bagi manajemen dalam membuat laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan dan pemahaman tentang laporan. Peningkatan AAOIFI menyusun tujuan laporan keuangan dengan mengadopsi pemikiran akuntansi kontemporer yang disaring melalui prinsip syariah. Konsep yang sesuai diterima, sementara yang bertentangan ditolak. Tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, mengungkap hak dan kewajiban semua pihak yang dalam transaksi syariah. Yang kedua, menjaga aset dan hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas lembaga. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pengguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan laporan keuangan bagi pengguna eksternal yang pertama, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk pemisahan pendapat halal dan haram. Yang kedua, memberi informasi tentang sumber daya dan kewajiban lembaga. Yang ketiga, memberi informasi terkait pengelolaan zakat. Yang keempat, menyediakan informasi arus kas dan risiko investasi. Yang kelima, memberikan penilaian atas pengelolaan dana dan investasi. Serta yang keenam, menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial lembaga. Penekanan, dalam akuntansi syariah menekankan akuntabilitas dan pelaporan, yang berakar pada tauhid dan fungsi manusia sebagai khalifah. Akuntansi menjadi bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh aktivitas bisnis harus sesuai dengan aturannya. Berikutnya adalah syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama, relevan. Informasi harus berguna untuk proses pengambilan keputusan yang menjadi tujuan utama penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan. Serta yang ketiga dapat dibandingkan. Yang keempat, konsisten. Dan yang kelima, dapat dimengerti. Baik, memasuki kesimpulan presentasi, di mana penyajian laporan keuangan bank syariah telah diatur melalui PSAK dan PAPSI untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, termasuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Namun, terdapat kelemahan dalam pemisahan dana non-halal dan dana HOR yang dapat menimbulkan persoalan syariah. Laporan keuangan bank syariah disusun secara periodik berdasarkan prinsip akuntansi umum, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan komitmen dan kontingensi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan dana operasional bank, sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban dan transparansi. Sekian dari saya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.